Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai. Hari ini kita akan sosialisasi praktikum semester ganjil 2020, yaitu praktikum yang akan dilaksanakan adalah PLC dan rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika ini dilaksanakan oleh semester 3 dan praktikum PLC dilaksanakan oleh semester 7. Ya, benar. Semua pasti sudah melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran pastinya ya. Kenapa kita mengatur sedemikian rupa agar jenengan-jenengan semua tidak telat bayar? Itu karena kita juga ada himbauan atau anjuran dari prodi dan fakultas gitu. Nah, kalau semua mematuhi apa yang sudah kami jadwalkan, insya Allah praktikum ini akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, sekarang langsung saja peraturan praktikum. Peraturan praktikum ini baik PLC maupun rangkaian elektronika, mohon maaf. Baik PLC maupun rangkaian elektronika. Yang pertama, itu jenengan pada saat praktikum itu menggunakan seragam lab angkatan masing-masing ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga melakukan protokol kesehatan COVID-19. Di depan lab sudah disediakan hand sanitizer. Sebelum masuk ruang, monggo dipakai hand sanitizer-nya. Kemudian jangan lupa juga pakai masker. Di depan juga sudah ada rak sepatu. Jadi ketika masuk ke lab, mohon maaf ini bukan memposisikan lab sebagai masjid ya, jadi rak sepatu harap dilepas seperti itu. Tapi kita lebih menjaga higienisan gitu. Jadi biar nggak cepat kotor gitu. Jadi nanti rak sepatu mohon ditata juga mohon sepatu ditata di rak sepatu. Nah, hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai, berdasarkan kelompok dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima itu mematuhi tata tertib lab. Nanti di lab sudah dipasang tata tertib seperti ini. Jadi jenengan bisa baca ulang. Nah, sekarang saya bacakan dulu tata tertib lab seperti apa. Yang pertama, jadi pada saat jenengan masuk, itu mengisi ini dulu, buku kunjungan lab. Buku kunjungan lab nanti dibaca, diisi. Kemudian mahasiswa yang meminjam peralatan lab itu harus memenuhi ketentuan peminjaman dan pengembalian jika mau meminjam ya. Jadi harus mengisi dulu buku pinjam dan nanti waktu mengembalikan juga mengisi buku pengembalian. Nah, poin yang ketiga, tata tertib labnya, itu mahasiswa dilarang membuat gaduh selama di dalam laboratorium. Yang keempat, dilarang makan, minum, dan merokok di dalam lab ataupun di area sekitar lab. Meskipun di sebelah selatan ini ada jendela yang terbuka, tapi mohon jangan merokok di situ. Oke? Kemudian membuang sampah juga harus pada tempat sampah yang disediakan. Jangan sembarangan. Nah, semua pengunjung lab itu harus menjaga kebersihan lab. Jadi mulai coret-coret seperti itu mohon jangan nanti ya. Oke. Kemudian semua mahasiswa yang mengunjungi atau praktek di lab itu wajib merapikan kembali semua inventaris lab. Jadi pada saat jenengan nanti selesai praktikum dan meninggalkan lab, itu kondisi lab itu harus seperti sebelum Anda datang masuk lab. Jadi dirapikan lagi. Sebentar, ini saya sambil mengadmit
yang baru saja bergabung. Kemudian dilarang membawa laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa seizin petugas lab. Kemudian di sini dilarang membawa pulang peralatan laboratorium. Nah, semua pengunjung lab harus menjaga keamanan inventaris laboratorium. Jadi meskipun lab ini milik kita bersama, tapi kita juga harus menjaganya bersama-sama. Jadi jangan sampai, oh aku rong duwe iki peralatan iki wis tak goni mulih. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian, jika terjadi kerusakan dan kehilangan peralatan lab, maka pengunjung yang merusakkan atau menghilangkan alat tersebut wajib melapor ke petugas lab dan mengganti alat tersebut. Jadi yang merasa menghilangkan atau merusakkan itu mohon segera lapor. Nanti kalau ya nanti ada obrolan lah ya, tapi kewajibannya adalah mengganti. Ya, jika tidak ada yang melapor telah menghilangkan atau merusakkan alat lab, maka semua mahasiswa yang mengunjungi laboratorium tersebut harus bertanggung jawab. Jadi kesalahannya satu orang, tapi ditanggung oleh semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu tata tertib lab-nya. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum PLC. Kalau ini tadi peraturan praktikum itu umum ya, untuk praktikum PLC dan praktikum rangkaian elektronika. Kemudian untuk PLC, nah di sini dosen pengampu mata kuliah PLC untuk semester 5 itu adalah Bu Desrianti. Nah nanti dosen pengujinya, penguji praktikum itu juga Bu Desrianti. Kemudian dosen pembimbingnya, pembimbing laporannya, itu ada Pak Didik, ada Pak Edi, sama Pak Gusnanang. Nah, kemudian pada saat jenengan melaksanakan praktikum, itu ada instrukturnya. Instruktur praktikum PLC itu ada Pak Miku sama Mas Dika. Jadi nanti dalam menjalankan teknis praktikumnya, itu ada 2 asisten. Yaitu yang pertama, Mas Dwi Wahyu sama Mas Adi Ratman. Jadi nanti misalkan ada kesulitan apa, kurang apa, boleh minta tolong ke 2 asisten tersebut. Kemudian untuk yang rangkaian elektronika, semester 3, dosen pengampunya adalah Pak Muhsin. Pak Muhsin, kemudian dosen pengujinya juga Pak Muhsin. Dosen pembimbingnya saya dan Pak Jawad Sultan nanti. Instrukturnya Pak Muhsin sendiri dan Mas Dika. Nah, asistennya itu ada Mas Dwi Wahyu dan Mas Adi Ratman. Nah, sekarang teknis pelaksanaan praktikum. Pelaksanaan praktikum itu dilaksanakan sesuai jadwal dan kelompok yang telah dibagi. Jangan bisa lihat di ini, link jadwal praktikum dan pembagian kelompoknya. Bisa diklik di sini, di webnya Elektro. Kemudian dipimpin oleh instruktur praktikum dan dibantu oleh asisten-asisten praktikum. Nah, ini kita sudah menyediakan jadwal dan pembagian kelompoknya, kita share di web, kemudian juga ada di mading. Kalau dengan pas luring, boleh lihat di madingnya itu sudah ditempel semua. Kemudian untuk nanti link panduan penulisan laporan praktikumnya juga bisa diakses di web Teknik Elektro. Jadi meskipun jenengan semua belajarnya secara daring, tapi tetap dibuka ya info-info di webnya Elektro, info-info apa sih yang terbaru itu, gitu. Kemudian untuk penilaian nanti praktikum ini kan karena juga ada nilainya,
kita masukkan meskipun satu SKS, tapi tetap juga ada penilaian di SIMTIK, itu tetap ada penilaian keaktifan, ada UTS, ada tugas, S. Nah, di sini nilai-nilai itu kita konversi dengan ini. Jadi keaktifan itu diganti dengan keaktifan jenengan atau kemampuan jenengan dalam mengambil data. Nah, ini siapa yang menilai? Yang menilai yang tahu keadaan jenengan pada saat melakukan praktikum itu adalah asisten dan instruktur. Terus nilai UTS, di SIMTIK nilai UTS itu kita konversi dengan pretest dan posttest. Nah, pretest itu nanti kondisional ya, sesuai dengan instruktur dan asistennya seperti apa, apakah perlu pretest atau posttest, terus teknisnya seperti apa, nanti pada saat praktikum dijelaskan. Kemudian nilai tugas di SIMTIK itu dikonversi dengan bimbingan. Jadi bimbingan jenengan ke pembimbing-pembimbing yang sudah saya sebutkan tadi, itu yang akan menggantikan nilai tugas nantinya. Terus kemudian untuk nilai UAS di SIMTIK itu kita konversi dengan ujian dengan dosen penguji atau dosen pengampu mata kuliah. Jadi di sini dosen yang berhak menguji itu adalah dosen yang mengampu mata kuliah. Misalkan PLC tadi Bu Desri yang mengampu mata kuliah, nah pengujinya juga Bu Desri. Kalau rangkaian elektronika Pak Muhsin, dosen pengampunya, jadi pengujinya nanti juga Pak Muhsin. Seperti itu. Nah, ini info pentingnya. Jadi nanti pada saat melakukan praktikum, jenengan itu ada pengambilan data. Nah, pengambilan data itu, data hasil percobaannya itu nanti ditulis tangan. Kemudian laporan akhir praktikum nanti juga ditulis tangan. Meskipun kita sudah berada dalam era milenial, era digital seperti ini ya, tapi menurut saya, menurut kami itu tulis tangan itu lebih efektif daripada laporannya ketik. Oke lah, sekarang kalau skripsi monggo boleh diketik karena ada plagiasi kan. Nah, kalau kita kan tidak cek-cek plagiasi seperti itu, jadi kita juga nggak tahu mana yang copy paste laporan temannya, mana yang enggak, seperti itu. Untuk menghindari hal yang seperti itu, maka sebaiknya laporan praktikum itu ditulis tangan. Nah, kemudian untuk poin kedua, pretest dan posttest, itu jadwalnya atau teknisnya seperti apa nanti, itu menyesuaikan dengan asisten dan instrukturnya. Poin yang ketiga, bimbingan laporan dan penyusunan laporan itu dimulai tanggal 4 sampai 15 Januari 2021. Kemudian ini setelah jenengan melaksanakan praktikum ya, jenengan setelah selesai melaksanakan praktikum. Nah, di jadwal tadi yang sudah saya share di depan tadi, jenengan praktikum mulai minggu depan. Sesuai jadwal yang telah di-share di web sama ditempel di mading. Rangkaian elektronika mulai minggu depan itu dari hari Selasa sampai hari Kamis, yang proses hari Sabtu. Nah, yang untuk PLC itu yang reguler tiap hari Jumat, yang proses hari Sabtu. Jadwal dan kelompok sudah dibagi. Bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk ujian praktikum itu menyesuaikan jadwal dari penguji atau dosen pengampu mata kuliah. Nanti Bu Desi atau Pak Muhsin kalau sudah waktunya ujian nanti akan men-share jadwalnya tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah, mohon ini tanggal-tanggalnya dicermati ya, atau dilingkari di kalender masing-masing, karena yaitu tiap tanggal itu ada ininya, ada ada pentingnya gitu, dari nilai pentingnya. Kemudian ada
input nilai praktikum dan penjilitan laporan itu tanggal 18 sampai 29 Januari. Sedangkan nanti ada pengambilan sertifikat dan pengumpulan file praktikum itu bulan Februari. Oke. Oke, mungkin sekilas info tentang tata tertib praktikum dan sedikit teknisnya seperti itu tadi. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh dihidupkan speakernya kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo teman-teman. Speakernya silakan dihidupkan. Mungkin ada yang kurang jelas. Atau kecepatan kurang jelas. Ya Bu, mau tanya Bu. Nggih, Mas siapa? Mengenai pengumpulan file tadi. Mas Kukuh. Nggih, Mas Kukuh, monggo. Ya, mau tanya. Itu kan tadi di lampiran terakhir pengumpulan file ya? Iya. Itu kan untuk praktikumnya kan ditulis tangan. Itu Ya. apakah nanti pengumpulan filenya di scan atau bagaimana Bu? Mboten nanti ada hard copy, Mas. Bukan hard copy. Apa? Oh, Dijilid. Jadi yang jenengan tulis dijilid. tangan itu, Berarti, ya. oh. Dijilid itu nanti. Oh, saya pikir berarti jilidnya 2 atau 1 Bu? Jilidnya itu sementara satu dulu. Oh, untuk sementara 1 dulu. Berarti nanti kalau semisal mau ngambil sertifikat, jilid lagi gitu Bu? Bagaimana ya? Nanti sepertinya sertifikatnya ini Mas, kita pakai sertifikat. Jadi bukan sertifikat ini, nggih. Bukan sertifikat lembaran seperti itu. Anjir Bu. Yang ya. Yang saya bingung tadi untuk pengumpulan filenya kan, untuk pengumpulan filenya kan otomatis kalau ditulis tangan kan kita harus scan data atau bagaimana gitu. Iya. Sementara dijadikan dulu, nanti kalau ada perubahan-perubahan info terkait ini nanti kita infokan sebelum tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi. Karena kan kalau tulis tangan itu pastinya lebih berat ya, lebih berat, waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Jadi kita juga menghargai itu. Iya. Berarti nunggu info selanjutnya Bu ya mengenai pengambilan nanti. G. Nanti kan kita juga Bu, mau. terima kasih sebelumnya. G, sami-sami Mas Kuku. Jadi gini teman-teman, itu kurang lebih tanggal-tanggal yang kita siapkan untuk tanggal-tanggal yang kita siapkan untuk ya tadi mulai dari pembimbingan, penulisan laporan, terus pengambilan sertifikat, pengumpulan file seperti itu. Nah, jadwal-jadwal itu misalkan ada perubahan karena kita kondisikan juga dengan dosen-dosen pengampunya, dosen-dosen pengampu dan dosen-dosen pembimbingnya. Misalkan dosen pengampunya minta aku jaluk gini gitu. Nah, itu nanti kita juga menyesuaikan. Jadi di sini kita lab istilahnya apa ya? Memfasilitasi. Aslinya kewenangan sepenuhnya itu tetap pada dosen pengampu. Jadi nanti misalkan sewaktu-waktu dosen pengampu minta tanggal yang berbeda dari yang kita sebutkan di atas, nanti kita juga secepatnya akan mengabari jenengan-jenengan semuanya. Seperti itu. Oke, Mas Kuku? Terima kasih. Mungkin yang lain? Assalamualaikum, Bu Rika mau bertanya. Oke, Mbak Rika. Tadi kan, mohon maaf saya telat masuk. Terus kan kebetulan Ibu bilang kalau laporannya nanti akan ditulis tangan. Ya. Lalu untuk kertasnya sendiri itu kita gunakan A4 atau gimana, Bu? Sudah ada panduan penulisan laporannya sudah ada di web, Mbak Rika. Bisa dibuka di situ. Kalau panduan penulisan sama seperti yang ada di web,
seperti yang sudah kita share. Kecuali nanti mungkin logo ya, logo nggak mungkin dengan gambar logo Muhammadiyah sendiri itu kan nggak mungkin. Itu nanti bisa dilewati. Jadi langsung isinya praktikum seperti itu. Tapi kalau penyusunan tetap seperti yang di-share. Jadi untuk khusus cover itu nanti kita print gitu Bu? Cover sementara nggak ini dulu lah, nggak pakai logo dulu. Nanti kalau dosen pengampunya minta covernya di print gitu, oke. Nanti kita infokan selanjutnya. Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Mungkin yang lain? Semua sudah di print ya teman-teman. Jadi mulai jadwal, kemudian pembagian kelompok, kemudian penyusunan laporannya seperti apa, itu semua sudah di-share. Monggo dilihat dulu di webnya, dibuka di webnya. Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Oke. Absensi, link absensi sudah saya share, monggo silakan diisi dulu. Sudah jelas ya, kita tunggu dulu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam Mas Faisal. Saya mau bertanya, Iya. kalau untuk bimbingan itu sendiri mulai kapan ya Bu? Bimbingan tadi sudah ada ininya loh, sudah ada jadwalnya, mana tadi ya? Ini 4 sampai 15 Januari, Mas. Itu bimbingannya sebelum praktikum atau sesudah gitu? Setelah praktikum. Oh, jadi setelah jenengan ambil praktikum apa? Elektronika dasar. Elektronika dasar, rangkaian elektronika ya. Itu kan hari Selasa sampai hari Kamis, reguler ya. Nah, itu nanti Selasa sampai hari Kamis, itu nanti kurang lebih kita laksanakan 4 kali pertemuan. Jadi mungkin akan selesai pada tanggal 17 lah, tanggal 17. Nah nanti setelah jenengan selesai melaksanakan praktikum itu semua, ada bimbingan laporan. Jadi bimbingan laporan kalau rangkaian elektronika ke saya sama ke Pak Jawad. Nah kisaran tanggalnya itu tanggal 4 sampai 15 Januari. Gitu. Jadi hasil dari praktikum yang telah jenengan lakukan nanti itu baru dibimbingkan ke dosen pembimbing. Setelah dibimbing oleh dosen pembimbing, maka nanti akan ujian
Ujiannya sama dosen penguji atau dosen pengampu mata kuliah. Jadi Oke, Bu. sekitar tanggal 4 sampai 15 Januari itu, Mas. Karena kan bimbingan praktikum kan nggak sekali bimbingan langsung jadi. Jadi bimbingan, nanti ada revisi, bimbingan lagi, sampai fix laporan itu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Itu saya Bu Bismoko, Bu. Ya, Itu kelompoknya per kelompok 3 orang ya, Bu. yang apa, Mas? Reguler. Untuk Praktikum apa? rangkaian elektronika dasar. Reguler rangkaian elektronika dasar. Sebentar, 3 nggih. sekedap. Praktikum elektronika dasar. Jenengan sudah lihat jadwalnya? Sudah, Bu. Di situ 33. Kelihatannya kayak iya, Bu. Saya cuma untuk meyakinkan saja, Bu. Bentar ya, tak lihatkan. Ini Mas Jaya, Nggih. elektronika. Satu, dua, tiga. G, ya. 1, 2, 3. Iya, Mas. 3 orang. Maksudnya itu ini. Per kelompok itu nanti jenengan satu alat itu satu kelompok itu satu alat itu 3 orang gitu. Jadi untuk nulis laporan atau mengajukan ke pembimbing itu 3 orang atau satu-satu, Bu? Satu-satu. Oh. Satu-satu. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Muhammad Irfan, untuk PLC Prosus kelompok 3 kok anggotanya cuma 2 orang ya, Bu? Untuk kelompok 1-2 kok anggotanya ada 9 orang. Mohon penjelasannya. PLC Prosus. Oke, sebentar ya Mas Irfan. Mas Mazda, oke ya, sudah ya. Jadi nanti Ya, Bu. waktu bimbingan itu jenengan sudah bawa 1 anak 1 laporan. Oh, Nah, nggih. yang untuk laporan kelompok itu dilaksanakan pada setelah praktikum. Setelah Gitu. praktikum. Oke. Setelah praktikum nanti misalkan si dosen pengampu mengendaki ada pengujian atau post-test seperti itu atau laporan hasil sementara praktikum itu boleh 1 kelompok. 1 kelompok laporannya 1 kelompok boleh. Tapi kalau ke bimbingan 1 orang 1. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, sami-sami. Mas Irfan. Bu, Oke. Bu izin bertanya, Bu. Oke, sebentar ya Mbak. Ini untuk Oke. oh ya, Bu. Sudah bisa bertanya, Bu? Sebentar, Mbak Selvi. Ini tak menjawab Mas Irfan dulu ya. Oke, Bu, siap. Mas Irfan tadi PLC Prosus yang kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. 1, 2, 3. G. Ya? Kok cuma 2 orang, Bu, anggotanya? Ya, di sini ada 2 orang. Kelompok 1-2 kok ada banyak-banyak, Bu? Harusnya kalau kelompoknya semakin sedikit itu malah semakin enak loh Mas. Jenengan semakin paham. Nggak seru, Bu. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti tetap bareng itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu praktikumnya bareng. 1 hari. Siap. 1 hari. Oke. Biasanya hari Sabtu saja. Nanti. Itu tetap bareng nanti, nggak diganti hari. Oh, siap, Bu. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Selvi, monggo.
Iya Bu, mau nanya yang seperti kata pengantar, daftar isi, sama lampiran-lampiran itu masa iya mau ditulis tangan Bu? Iya, iya. Ditulis tangan. Innalillahi. Bu, lah, lampiran yang kayak tata tertib itu juga ditulis tangan Bu? Enggak. Harus dicetak Enggak kan Bu? ya? Enggak kalau tata tertib. Oh ya, sama kayak, oh geng, sama form penilaian juga enggak di print kan Bu itu? Enggak, iya. Form penilaian tetap pakai print out. Untuk proses mohon diberi Oh, iya. keringanan. Bu. Oke, terima kasih. Ya semuanya diberi keringanan, jangan proses saja. Ya, saya proses. Khusus proses saja. Monggo, silahkan. Neng, Ini Mas Agung. Iya, gimana Mas Agung? Monggo Mas Agung. Pribun, ada yang tanyakan lagi? Masalah kelonggaran itu ya, penulisan laporan ya. Sudah kami pikirkan gitu. Sudah kami pikirkan. Kenapa kami menempuh seperti ini? Maksudnya kenapa laporan itu harus ditulis tangan? Itu karena berdasarkan yang sudah-sudah, pemahaman jenengan semuanya terhadap praktikum itu, jika ditulis tangan itu lebih paham daripada yang copy paste seperti itu. Nggak ada jaminan lebih paham Bu kalau tulis tangan itu. Belum ada jaminan menurut saya. Nggak ada jaminan. Menurut jenengan, menurut saya ada. Saya juga mengalami hal yang sama pada waktu kuliah. Jaminan lebih Nah, ini capek. sudah beda loh Bu ini zamannya. teknologi sudah maju, kenapa Teknologi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempermudah. lanjut? Eman-eman kertasnya Bu itu Bu. Kalau seperti itu. Sayangi Olahraga hutan tangan. kita Bu. Ini sudah banyak penerbangan liar. Nanti kalau salah buah kertas kan sama saja tuh. Ngeprint kan juga sama, jenengan juga pakai kertas. Tapi kan nggak kesel Bu. Nah, berarti masalahnya di Berarti kecepatan 10 jari loh Bu. Oke, Kan kalau tulis nanti juga. tulisannya nggak bisa dibaca ya jangan menyalahkan mahasiswa ya Bu. Bu, tulisan saya jelek loh Bu kalau tulis tangan. Iya loh Bu, tulis tangan tuh jelek loh Bu, nggak rapi juga. Kan saya jadi bisa melihat kepribadian jenengan semua seperti apa. Oh, ini seperti ini. Ya Bu, Oh, Ya jangan berarti aneh ya kalau Bu, soalnya tulisannya tulisan jelek, saya kepribadiannya jelek Bu. biasa anak SMK tuh tulisannya jelek Bu. belum. Kalau pada waktu bimbingan itu salahnya sedikit, terus suruh mengulangi apa harus nulis lagi, Bu? Ya, kalau ada revisi ya pasti harus dibetulkan. Ya lempah, Bu. Ya Bu, jangan seperti itu loh Bu. Orang-orang pintar rata-rata tulisannya jelek, Bu. Ya dokter, ya benar dokter. Belum dicoba itu jangan mengeluh dulu, jangan Terus dicoba dulu. Teknologi sudah maju, kenapa harus kita mundur, Bu? ya Bu, terus laptopnya dibuat apa Bu? Nah ya, kita beli laptop mahal loh Bu. Masa nggak dipakai? Oh, masih banyak fungsi laptop untuk yang Ya, Bu. lain kan nggak cuma buat Ada fasilitas bimbingan online atau apa tidak, Bu? sepertinya Bisa. bulan Januari itu kita sudah mulai masuk kuliah. Insya Allah. Jadi bimbingan lebih enaknya langsung ke sini, tapi monggo tergantung dosennya masing-masing. Jika dosennya menghendaki, oke, gitu ya enggak masalah. Kalau bimbingan online berarti kita harus scan dong, Bu. Lah, Ketik makanya saja. makanya Kalau online itu. ketik saja. Ketik saja Bu. Nah ya Bu. Saya mendukung yang ketik Bu. Ketik Bu, nggak bisa Bu tulis tangan itu. Kayak STM saja. Kalau STM kan nggak ada kata pengantar, nggak apa-apa. Cuma hasil saja. Ya apa hasil saja ya Bu?
Nah, nanti kalau hanya saja yang tulis tangan kan masih bisa dinalar atau bula. Kalau kata pengantar dan sebagainya tulis tangan kan ya gimana? capek Bu. Itu Bu, di panduan saja masih panduan yang kemarin kayaknya Bu, belum panduan yang baru khusus yang untuk tulis tangan ini. Disesuaikan dengan format itu dulu. Bu, kalau yang tulis tangan cuma yang bagian tubuh laporan gitu loh Bu, kayak yang cuma khusus hasil laporan gitu loh Bu. Sebentar Bu, kalau gitu harusnya panduan itu juga ditulis tangan Bu. Barunya juga ada panduan tulis tangan. Serahkan ke mahasiswa satu-satu Bu. Jangan file laporan, file seperti itu Bu. Juga tulis tangan Bu. Kan cuma satu kali nulisnya. Itu ya. Ya oke. Bu, betul Bu. Sabar ya Bu, sabar. Mohon ditampung Bu, yang sabar. Ditampung. Dicoba dulu. Nanti untuk Lempo Bu, lempo. makanya ini kan yang bermasalah kan jenengan semua karena takut capek itu tadi kan. Tapi usaha itu tidak mengkhianati hasil. Wis toh. Benar Bu. Tapi kalau kebanyakan revisi kita kebanyakan nulis lagi loh Bu. Lah wong kita pakai komputer aja revisi masih banyak yang lewat deadline loh Bu, apalagi kalau tulis tangan. Apa mau kembali ke era 80-an Bu? Jangan pesimis dulu. Dicoba dulu. Nice. Dicoba dulu. Oke. Mungkin ada yang lain? Mohon dipertimbangkan untuk tulis tangannya Bu, untuk diberi Ya keringanan. Bu, diberi keringanan Bu. Setuju. Saya siap mendukung. Setuju. Ya kalau memang masih ada ingin yang tulis tangan ya paling enggak cuma hasilnya saja Bu. Yang misalnya kata pengantar dan sebagainya itu kan Cuma bisa data-datanya saja nggak apa-apa tulis tangan. bisa ketikan loh Bu. Ya cuma Itu hasil datanya lah. enggak masalah. Hasil laporannya nggih ngonane, Rob. Gitu Bu. Oke, nanti Kalau semuanya tulis tangan, ndak isi itu nyambut gawe Bu mengke. Nah seperti itu loh Bu, kan nggak cuma mengerjakan laporan saja, tugas kuliah yang lain kan juga banyak loh Bu. Ya, Nanti kan Bu. kesikta waktunya untuk nulis tangan. Job son, job. Nah, tukang ini gak iso tanggapan loh. Iya, Jangan bayar itu gunanya bayar manajemen kuliah waktu mahal-mahal. di situ. Gunanya manajemen waktu di situ. Jadi jenengan harus bisa mengatur. Nggak tahu baca tuh. Harusnya sudah bekerja bisa mengatur waktu dengan baik ini ya. Ini pakai tip X boleh nggak Bu nanti? Boleh pastinya. Ini. Boleh, Mbak. Oke. Assalamualaikum Bu. Ye. Bu, apakah ada subsidi ballpoint Bu? Jenengan tinta printer apa disubsidi ya? Perasaan mahal tinta printer daripada ballpoint ya. Kalau tinta printer saya malah nggak apa-apa Bu. Kalau ballpoint saya minta subsidi aja Bu. Buka jasa tulis tangan. Berarti gini aja teman-teman. Seperti mungkin halaman judul, terus kata pengantar, seperti itu oke lah. Nanti kita diskusikan dulu sama dosen pengampu mata kuliahnya seperti apa. Soalnya kemarin kita sudah deal-dealan semua laporan tulis tangan gitu. Dan nanti ada masukan seperti ini. Yang digarisbawahi adalah hasil praktikum sama pembahasan itu tulis tangan. Tapi mungkin nanti yang halaman sampul, kata pengantar, yang itu, yang melengkapi pendahuluan itu juga. Enggak, yang melengkapinya itu mungkin bisa kita diskusikan dulu lagi dengan dosen pengampu. Apakah itu bisa diketik seperti itu. Nanti kami kabari secepatnya. Siap. Ya. Nah, itu Bu, aspirasinya ditampung. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Mahasiswa bersatu, tolong. Ya, ada yang tanyakan lagi?
Oh iya Bu, bisa minta buku panduan, soft file buku panduan praktikum Bu. Nanti jenengan dapat langsung buku panduannya Mas pada saat praktikum. Jadi Buat nggak usah untuk soft dipelajari filenya. dahulu Bu. Belajar ya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu kita mendadak belajar sebelum praktikum, jadi nggak ada persiapan Bu. Oh begini, kan praktikum itu sebelumnya kan jenengan sudah dapat mata kuliahnya, jadi nggak jauh beda. Nggak masuk ya Bu? Bu, nggak pernah masuk kuliahnya Bu. Nggak paham ya Bu? Matkulnya belum dapat Bu. Matkulnya belum dapat materi. Nggak pernah masuk mata kuliahnya, gimana mau praktikum Bu? Ya wis nrimo ae Mas. Yang penting berdoa oleh biji api Mas. Santai Mas. Sing reguler yo mlebu pindho Cian. Yang penting yakin Kak. Reguler Dijalani dulu, belum dijalani. Pokoknya bayarmu lunas wis beres. Dijalani dulu teman-teman, dijalani dulu. Jangan mengeluh dulu. Ya, soalnya kita nggak punya materi sama sekali Bu untuk menuju itu. Jadi minta softwarenya Sekarang kan teknologi sudah canggih ya. Jadi buat apa Mbak Google itu? Katanya semua teknologi sudah canggih. Kenapa nggak dimanfaatkan? Bayar ada dosennya Bu. Biar dosennya kan juga ngajar, memberi pengetahuan. Lah kalau di Google kan ya kurang tuh Bu. Maksudnya gini Bu, kita diberi subbab-babnya itu apa? Biar kita mempelajari itu enak. Gitu. Ya Bu, sebelum pra praktikum itu lebih persiapan lebih matang gitu loh Bu. Bu, saya mau bilang Bu, dosen pengampunya untuk semester 3 ganti Bu. Kan Pak Musin. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Bu Resma saja Bu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Tadi belum tidak boleh Bu minta softwarenya tadi. Untuk software sementara tidak, karena kita sediakan hard file-nya, kita sediakan modul bukunya. Nanti jenengan sudah dapat satu. Itu sudah fasilitas soalnya. Oh. Kayak foto. Mungkin untuk pengalaman yang kemarin tuh kalau ada pertanyaan mungkin sulit untuk dijawab oleh instrukturnya Bu. Jadi ya mohon ada persiapan pra praktikum saja Bu. Ya. Nanti sambil kan bisa browsing juga ya rangkaian elektronika apa seperti itu. PLC Bu. PLC itu kan lebih mudah loh, instrukturnya juga baik nanti. Tapi kita nggak pernah diajar Bu. Ada yang lain? Mas Andi mau bertanya? Tidak Bu. Ini semester 5, ya? Iya Bu. Semester 5, oke. Sama semester 3. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Kenapa dia? Assalamualaikum Bu Resma. Oke, Mas Mukni monggo. Ya, Waalaikumsalam Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Nah, ini saya kerja Bu, nggak bisa ikut Zoom. Oke. Terima kasih Bu
Ya, sama-sama. Kira apa ini? Nih, Yo alah nih. mas. Yo alah mas. Beda karo kowe sing nyekel komputer, mas. Pokok laporanmu garapen wis ngono ae lho. Intine. Biasa wae, peh garapanmu saiki ning ngarep komputer, Mas. Tenang wae. Sok tak ungguli kowe. Oke. Udah nggih, nanti kalau ada yang tanyakan bisa japri ke saya langsung atau ke Mas Dika. Oke, siap, Bu. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Oh bisa masuk saja, tapi bisa tidak bisa deh. Oh saya bilang memang ini sekali kayak orang mati.